Halo guys, welcome back to Nikbet Pasien. Ya, kali ini kita mau unboxing nih ya. Ini produk baru kami ya. Di kami ini produk baru. Sebelumnya kami hanya menyediakan bed pasien yang 2 crank aja. Tapi sekarang ini yang 3 crank dan ini beratnya lebih dan jelas harganya lebih mahal. ya, untuk yang kali ini 3 crank ya kami sediakan karena ternyata kebutuhan pasarnya tuh ada orang yang nggak mau 2 crank karena maunya bednya itu permukaannya bisa dinaik turunin. Nah ini solusinya, jadi kita sediain juga akhirnya. Nah jadi ini adalah stok pertama kita bed pasien yang 3 crank. Oke, langsung aja. Nanti dulu ya, kita jelasin apa sih kalau yang belum tahu nih ya, bed pasien 2 crank dan 3 crank itu apaan sih gitu ya. Jadi kalau bed pasien itu kan adjustable ya, jadi permukaannya ada yang bisa dinaik turunkan. Nah kalau 2 crank itu artinya 2 engkol ya. Jadi engkol yang pertama untuk menaikkan atau meninggikan posisi kepalanya ya, jadi bisa tinggi gitu ya, kepalanya bisa kayak duduk nanti. Nah terus yang engkol kedua untuk meninggikan posisi kaki, biasanya untuk perawatan kalau ada luka atau ada terapi di bagian kaki biasanya seperti itu. Nah itu kalau yang 2 crank. Nah kalau yang 3 crank ketambahan 1 engkol lagi, yang mana dia untuk menaikkan dan menurunkan permukaan bednya ya. Jadi bisa permukaannya gini nih ya, bisa naik, bisa diturunkan. Ini fungsinya apa? Nah kadang-kadang orang yang merawat itu kan ada yang tinggi, ada yang rendah ya. Jadi kadang-kadang kalau orangnya yang tinggi, dia kalau mau merawat pasiennya yang posisi bednya rendah, dia jadi bungkuk atau cepet capek dia. Nah ini solusinya dengan ditinggikan dulu seperti itu. Atau ada lagi yang misalkan pasiennya mau dimandikan di atas bed pasien ini ya, biasanya akan diturunkan supaya mudah untuk mengandukinya, untuk memberikan sabun dan sebagainya seperti itu. Tapi nggak bisa dipakai air ya. Pakai air tapi sedikit Jasper. Jadi nanti menggunakan handuk yang diberikan air campur sabun seperti itu. Gitu. Iya. Oke, sekarang kita lanjut unboxing ya. Pakai tang yang merah itu Jasper. Ya. Kayak remaja. Ya, Mas kita balik. Ditutup dulu. Dan dulu. Oke. Permisi Jasper.
Ini adalah baut untuk pemasangan relnya ya guys. Nah ini udah kelihatan ya guys, ada 3 engkol ya. Untuk keempat rodanya langsung aja kita pasang di lubang-lubangnya itu guys ya. Ini udah langsung putar aja kayak baut kok. Kadang ada yang susah kalau diputar pakai tangan, jadi kita perlu kunci Inggris atau kunci pas itu ya guys ya, buat ngencengin itu. Kemudian ini relnya ya guys ya, ini untuk pelindung pasiennya supaya tidak jatuh. Bagian yang ada handle-nya kita taruh menghadap ke engkolnya guys ya, atau bagian kaki pasien. Dan coba dicek posisi bautnya guys ya, ini untuk lebih estetiknya aja sih. Jadi bagian yang kayak kancing muka depan itu ya menghadap ke luar atau menghadap ke perawatnya. Setelah itu kita pasang bautnya ya guys ya. Itu ada 3 baut untuk 1 rel. Kemudian kunci yang dibutuhkan adalah kunci pas atau kunci Inggris ya guys. Yang perlu diperhatikan dalam memasang baut ini, nanti mengentangkannya dengan kunci itu ya guys ya, jangan terlalu kencang ya guys ya, karena terlalu kencang nanti bisa menyebabkan holo besinya itu bengkok guys. Selanjutnya pemasangan cover ya. Yang cover bagian kaki itu terlihat di situ ya, itu ada perbedaannya, ada tempat pemasangan kartu nama pasien di situ guys. Pemasangannya sangat mudah guys, tidak menggunakan baut, jadi menggunakan kait saja ya. Kalau mau dipasang, kaitnya dibuka ke atas dulu, kemudian dipaskan pada kait besinya itu. Kalau sudah masuk, nanti kait yang di atas itu diturunkan ke bawah lagi. Sangat mudah dibongkar pasang ya. Ketika masuk ke dalam kamar yang pintunya kurang lebar, bisa dilepas dan dimiringkan, kemudian dimasukkan, baru dipasang lagi covernya. Selanjutnya cover kepala ya guys ya, ini bedanya tidak ada tempat kartu nama pasiennya. Untuk pemasangannya caranya sama. Yang ini namanya tiang infus. Tiang infus ini bisa dipasang di setiap sudut ya, itu ada kelihatan lubang-lubangnya. Cara pemasangannya mudah, tinggal dimasukkan langsung saja. Untuk ketinggian tiang infusnya ini bisa diatur guys ya, jadi adjustable ya, tinggal diputar aja bagian penguncinya itu.
Sekarang kita mau peragakan ya cara penggunaan engkolnya itu ya. Yang paling kanan itu ya, engkol paling kanan itu untuk meninggikan dan menurunkan bagian kaki guys ya. Kemudian engkol yang tengah guys ya, ini fungsinya untuk menaikkan dan menurunkan ketinggian permukaan bed itu sendiri ya guys ya. Yang terakhir engkol yang sebelah kiri itu guys, itu untuk menaikkan dan menurunkan bagian kepala pasien guys. Cara menaikkan relnya tinggal diangkat aja ke atas guys. Kemudian itu ada penguncinya yang merah itu ya. Kalau udah kelek kunci, nanti kalau mau diturunkan ditekan dulu ya. Sekarang kita pasangkan bed busanya guys ya. Ini udah satu paket ya, jadi udah sesuai bentuknya. Yang terakhir rodanya guys ya, rodanya ini bisa dikunci juga guys dengan menginjak bagian tuas yang bawah itu guys ya. Nanti kalau mau buka kuncinya diinjak tuas yang bagian atas. Oke, sekian untuk perakitan bed pasien 3 crank. Bagi kalian yang membutuhkan bed pasien 3 crank di daerah Yogyakarta, bisa sewa ke kami ya. Atau jika kalian mau membeli bed pasien ini juga bisa, tapi dengan sistem PO 3 harian ya guys ya. Sekian, terima kasih udah menonton video kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Sukses selalu.